penilaian persediaan dengan harga eceran. Ya, penilaian persediaan dengan harga eceran. Nah, itu kondisinya. Oke. Atau mungkin ada nanti. Oh iya, kemarin terkait dengan penugasan kita ini pun, penugasan kita yang untuk yang UAS kita bakal dekat ya. 6 Desember kayaknya mulainya. Minggu kedua Desember. Itu yang kayaknya kalian siapkan. Kalau itu ini opsional kan. Artinya kalau kalian tidak kerjakan pun tidak ada apa-apa. Tapi itu bakal, kalau kalian kerjakan, itu sangat menambah nilai secara signifikan. Ya, itu penugasan yang saya buat kemarin itu yang pencatatan pembukuan, itu akan menambah nilai kalian sangat signifikan. Ini opsional. Tapi kalau tidak kalian kerjakan pun tidak apa. Tapi ya itu bergantung ke nilai ujian kalian. Ke nilai ujian. Ya. Lalu yang ini opsional, sama semester 1 pun saya kasih seperti ini kok. Cuman mereka pakai general journal. Pakai general journal, kalau kalian kan pakai special journal. Lalu nanti kalau di semester 6, kalau kita ada umur, kalau di semester 6 audit, nah itu baru nggak opsional. Itu mandatori bahasanya. Mandatori itu wajib hukumnya. Ya, nggak bisa enggak. Itu ada projectnya, itu harus kalian kerjakan. Kalau enggak ada nilainya. Enggak ada nilai. Ujian pun kamu nggak dinilai ujian semesternya. Kalau kamu tidak membuat penugasan. Itu nanti di semester 6. Ya, itu nanti di semester 6. Ya, tapi kalau ini sebagai pemanasan, ya kan, pemanasan supaya kamu bisa dapat. Oke, coba kita lihat teorinya. Teorinya untuk metode penilaian persediaan dengan penaksiran. Ya, dengan penaksiran. Mana dia? Ini dia. Hari ini kayaknya ada pelantikan ya, ada pelantikan ketua jurusan kita yang baru. Ya, nanti kita punya ketua jurusan yang baru, jurusan akuntansi, ketua jurusannya Bu Marlia Patira. Ada masuk Pak Glenn? Mungkin semester depan ya. Tapi nggak tahu juga, sudah jadi kajur nanti malah sedikit dia mengajar. Orangnya kecil-kecil, ibu-ibu orangnya kecil. Pokoknya yang paling kecil di Politeknik itu dosen akuntansi yang paling kecil, yaitu orangnya dia lah jadi kajur. Jadi untuk berprestasi di organisasi dimanapun itu tidak bisa dilihat dari bentuk badannya, ya kan? Tidak bisa dilihat dari kompetensi ataupun prestasi kerja. Jangan minder bagi yang badannya kecil. Tapi kalau di perbankan terus terang ya, kalau di perbankan saya bisa bilang itu aturan tidak tertulis 155 paling rendah ya. Perempuan 155 paling rendah. Ya, jadi kalau yang di bawah 155 kamu bisa mencari karir nanti nggak di perbankan, di lembaga keuangan lain bisa. Tapi kalau di perbankan sama orang banknya sendiri ngomong waktu kami dulu jejak tracer study ya, orang banknya sudah ngomong kalau mau kerja di bank Pak nggak tertulis itu Pak 155 minimal. Ya itu udah luar biasa kalau di atas 160 pun terkadang. Kalau perempuan ya 160 paling. Jadi kalau laki-laki udah 165 ke atas. Ya 165 ke atas. Jadi kalau perempuan itu kayaknya 155 udah bersaing lah, 160 amannya. Ya 160. Jadi kalau yang di bawah 160 tingginya itu silahkan. Kalau good looking ya, kalau good looking itu subjektif.
Ya, kalau good looking itu subjektif sekali. Ya, banyak orang yang mengira harus bermakeup ria. Enggak ya, enggak. Itu tidak jadi patokan. Kalau yang mau kerja di bank itu tidak seperti. Tapi good looking itu ya proporsional. Ya artinya dan ya saya kira apa ya, inner beauty ya, senyumnya banyak kan gitu ya. Bukan senyum sendiri maksudnya. Ya senyumnya banyak dan simetris senyumnya ya. Tahu kan senyumnya simetris. 2 senti kanan, 2 senti kiri dia. Jadi jangan panjang kali ke kanan, jangan panjang kali ke kiri. Nanti salah pengertian orang kalau panjang sebelah. Ya, tapi itu memang mengenai tinggi. Nah, di situ pula dulu saya pernah pas kelas khusus ada di Politeknik di jurusan akuntansi pernah kelas khusus. Kami menerima khusus perempuan di atas 155 dan laki-laki di atas 160. Tersaring lah ya, tersaring dan itu kelas pertama itu betul-betul waktu itu kami wawancara, fotonya nampak, kami lihat kan kami ada beberapa tim gitu. Masuklah kelas khusus itu. Terakhir cuma tahun pertama kayak gitu. Tahun kedua dianggap orang diskriminasi. Ya, karena ada mencantumkan ukuran-ukuran tubuh gitu ya. Itu tidak katanya tidak sesuai dengan norma kita. Tapi ya bank emang nggak ada lagi sekarang bank ditulisnya yang kayak gitu. Cuman mau nggak mau dia memang seperti itu, minimal 155 untuk perempuan dan 160 untuk laki-laki. Ya, jadi kalian nggak ada, tapi ya saya bilang tadi nggak ada masalah. Kamu tengok aja kajurnya kita nanti kayak mana badannya, mini kali, ya kan, mininya. Tapi jadi pimpinan di jurusan akuntansi, ya itu kondisinya. Baik, kita masuk ke penilaian teorinya ini, penilaian persediaan kebesaran. Iya. Oke, nah ini dia penilaian persediaan. Penetapan harga pokok persediaan dengan metode cost mengharuskan perusahaan untuk mengadakan perhitungan secara fisik atas persediaan umumnya. Memerlukan waktu lama, nah tadi saya bilang tadi kan, kalau perhitungan secara fisik itu memang mau tidak mau mengeluarkan atau membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Karena memang dibutuhkan orang untuk menghitungnya. Tentu di situ ada masalah ya dengan penggajian, dengan kompensasi, jadi lebih mahal dia biayanya. Kan gitu kan. Saya aja dulu ada tim ya, saya dulu punya tim Cyclic Stocktake namanya. Yang tiap hari ngitung persediaan aja. Tiap hari saya ngitung persediaan. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, itu tiap hari kerjanya ngitung persediaan aja. Ya, tiap hari. Saya punya tim ada 4-5 orang. Nah, itu kan tentu membutuhkan biaya bagi perusahaan. Gaji kami apa semua kan perlu ditanggulangi. Jadi itu termasuk ke biaya yang besar. Lalu perhitungan fisik persediaan barang dagangan memerlukan biaya yang mahal, sementara kebutuhan manajemen harus dilaksanakan. Ini kebutuhan. Kebutuhan manajemen di sini maksudnya kebutuhan akan informasi. Ya, kebutuhan akan informasi yang seperti yang saya bilang tadi. Untuk mengantisipasinya maka dibutuhkan metode lain yang dapat membantu untuk memperoleh harga pokok persediaan barang dagangan sesuai dengan schedule kebutuhan manajemen tanpa harus melakukan perhitungan fisik persediaan barang dagangan secara langsung bagi perusahaan yang menggunakan sistem periodik. Ini ceritanya cerita sistem periodik ya. Tapi kenyataannya terakhir nanti dicampur. Pada perusahaan tertentu seperti Toserba, seperti yang saya bilang Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan lain sebagainya itu termasuk Toserba atau swalayan ya. Metode perhitungan secara fisik dirasa kurang praktis dan tidak efisien. Untuk itu diperlukan metode lain yaitu metode taksiran. Nah, inilah yang mau kita pelajari khusus untuk penilaian persediaan pada laporan intern. Nah, ini untuk laporan internal saja secara umum ya.
Jadi laporan internal itu laporan yang dikonsumsi oleh manajemen saja, tidak dimasukkan ke laporan keuangan secara audit ataupun yang memang mau diperiksa masyarakat. Jadi mereka ya untuk internal, untuk kecepatan keputusan itu yang seperti yang saya bilang tadi. Jadi pada metode taksi dapat digunakan dua cara, ada metode eceran, ada metode laba kotor. Nah, coba kita perhatikan seperti apa metode eceran. Metode eceran ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan besar, ya kan, memperdagangkan puluhan bahkan ratusan jenis barang. Dalam hal ini setiap jenis barang yang akan diberikan label harga jual eceran, ya seperti di apa ya, seperti di toserba itu juga. Sehingga pelayan toko lebih tahu harga jual eceran daripada harga pokoknya. Ingat ya, harga pokok di sini maksudnya harga beli ya, harga perolehan, harga kita mendapatkan barang tersebut. Ya. Oke. Ya, harga pokok itu lebih mudah baginya membuat laporan atas barang yang masih ada berdasarkan harga eceran tersebut. Prosedur penilaian persediaan dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, coba kamu bisa lihat di sini prosedurnya. Ya. Atas persediaan awal, selain diketahui harga pokoknya, juga diketahui harga jual ecerannya. Jadi saya kira seperti ini ya. Kalau kamu punya toko atau ada nggak yang punya toko di sini? Kira-kira pegawainya tahu nggak berapa harga modalnya? Ya, enggak ya. Jangan sampai pun kan gitu ya. Itu tidak perlu. Itulah salah satu contoh yang namanya rahasia perusahaan. Ya, itu salah satu contoh namanya. Jadi apa ini rahasia-rahasia? Ya memang diperlukan. Ya. Kenapa diperlukan hal itu ataupun harga belinya tidak diketahui pegawai supaya pokoknya tugasnya pegawai kan fokus ke menjual. Ya, fokus menjual. Jadi dia sudah tahu harga jual, ya sudah fokus saja ke situ. Tidak usah dia perlu harga. Nanti kalau dia tahu harga beli, dia akan kasih diskon. Masih untung sekian kok. Masih untung sekian, masih di atas harga beli kok. Dia kan nggak bisa memperhitungkan kalau sebenarnya kita mengeluarkan biaya lain untuk menjadikan atau untuk mendapatkan ataupun menjalankan usaha itu. Seperti biaya listrik, biaya gaji dia, biaya gaji pegawai, semua listrik, air, dan PBB, pajak, kan begitu ya. Kita harus mengeluarkan biaya untuk itu, harus mengeluarkan pengorbanan. Tapi dia kan nggak tahu, yang dia tahu di atas harga jual, harga beli kan gitu ya. Di atas harga beli, pokoknya laku di atas harga beli. Ya nggak gitu. Ya, dia tetap harus jual sesuai dengan harga jual. Ya, jangan dia tahu berapa harga beli. Kan gitu kondisinya. Dia tidak perlu memikirkan itu. Jadi atas persediaan awal selain diketahui harga pokoknya juga diketahui harga jual eceran. Ini kita yang tahu. Setiap terjadi transaksi pembelian harus diketahui jumlah harga jualnya. Ya. Dihitung barang tersedia untuk dijual menurut harga beli dan menurut harga jual. Dihitung persentase harga pokok terhadap harga jual dengan rumus. Harga pokok persediaan barang tersedia untuk dijual dibagi dengan harga jual barang tersedia dijual. Dikali 100%. Nah, coba kita lihat contohnya. Ini rumusnya seperti ini. Dia pakai persentase. Persentase harga pokok dengan harga jual tersebut digunakan untuk menaksir harga pokok persediaan yang ada pada akhir suatu periode. Ini contohnya. Ini ada Ramayana Supermarket nih, Ramayana Supermarket pula ya. Oke, Ramayana Supermarket. Ini dia ada mempunyai data persediaan awal 1 Januari 2018. Ini hanya totalnya aja dia ya. Jadi kalau di barangnya itu, di toko itu ada pensil, ada ini, ada itu, tapi kita cuman jurnal atau kita cuman pecatat yang di totalnya aja. Bukan secara unit barang. Jadi kalau menjurnal misalnya, menjurnal pembelian misalnya.
Pembelian itu ya pembelian aja, di debit pembelian, kreditnya hutang, kan ataupun cash. Sedangkan kalau kamu tahu secara umum di perusahaan, pembelian di situ pembelian barang apa-apa saja itu harus diterinci kalau dia periodical. Tapi karena dia prediksi, dia hanya totalnya saja di bawah. Yang total kwitansinya itu aja di bawah. Itu yang dijadikan bahan jurnal. Ya, itu yang dijadikan bahan jurnal. Sedangkan sebenarnya yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Dia harusnya per barang. Baik. Jadi persediaan awal ada harga pokok 107 juta 275.000, sedangkan harga jualnya itu adalah 153 juta 250.000. Harga pokok itu pokoknya pasti lebih rendah daripada harga jual. Kan begitu. Lalu ada pembelian bersih selama tahun 2018 ada 1 miliar 283 juta 750.000. Lalu 1 miliar 283 750 itu dijual dengan harga 1 miliar 829 juta 875.000. Nah ini adalah jumlah ya. Barang tersedia untuk dijual ini, ini yang saya sorot ini. Ini adalah jumlah dari yang dari atas dan yang persediaan awal ditambah pembelian. Barang tersedia untuk dijual. Ya, ini dia jumlahnya ini. Persediaan barang di toko 31 Desember 2000 menurut harga jual adalah 315. Ini data yang baru. Persediaan ini dapat dari mana? Kan gitu kan. Ini harga eceran. Ini biasanya dari perhitungan, dihitung secara fisik juga atau dihitung secara manual lah gitu ya, secara manual. Dapatlah dia 315 juta persediaannya. Tapi menurut harga eceran. Karena kan kita suruh petugas menghitungnya. Dia akan menghitung sekian Bu nilai persediaan kita. Kan gitu kan. Artinya apa? Dia menghitung harga jual dikali unit. Harga jual dikali unit. Nah inilah dia 315. Kan gitu. Nah tentukan nih, dari pertanyaannya, tentukan nilai persediaan per 31 Desember menurut metode eceran. Jadi yang saya bilang tadi, kita kan mau menentukan harga pokoknya. Harga pokok dari yang 315 ini berapa? Untuk itu kita ambil persentasenya dulu dengan membagikan barang yang tersedia ini, yang angka yang di sini nih. Nah, 1391025 dibagi 1983125.000 kali 100% dapat 70,143. Dibulatkan mereka 70%. Jadi barang tersedia untuk dijual per 31 Desember menurut harga jual kan 315. Jadi, jika nilai persediaan itu yang eceran, maka harga pokok dari 315 juta ini adalah 220.500.000. Dari mana? Persentase tadi, 70% tadi dikali dengan 315.000. Dapat dia 220.500. Istilahnya harga modalnya ya. Harga modalnya 315.000 itu, 315 juta itu, kan 315 juta itu hasil hitungan dari pegawai dengan mengalihkannya dengan harga eceran. Lalu kita mau tahu berapa modalnya. Modalnya itu pakai persentase. Persentase yang 1391 0,25.000 dibagi 1983 125.000. Dapat 70%. Nah inilah yang ditanya. Karena ini cara perhitungannya. Tapi ingat ya, nanti untuk menuju kemari, untuk menuju ke yang saya build ini, ke barang tersedia untuk dijual, nanti kamu cari teorinya. Kamu akan cari teorinya. Dia banyak dia jalan menuju ke Romanya, jalan menuju ke barang tersedia untuk dijual ini. Karena nggak hanya 2 poin ini sebenarnya. Misalnya, pembelian kan ada pembelian retur, ada diskon pembelian, ada ongkos angkut, ada apa lagi? Jadi pembelian bersih di sini itu sebenarnya kan namanya, makanya dibilangnya pembelian bersih, karena di situ sebenarnya sudah dibersihkannya, nggak kotor-kotor lagi. Pengotornya apa itu Pak? Pengotornya itu ya diskon, retur. Tapi kalau ada datanya Pak, ya dimasukkanlah. Dimasukkan sebagai perhitungan. Jangan. Atau markup, nanti coba kamu cari teorinya. Markup.
ada markdown, ya, ada markdown, ada markup. Nanti kamu cabut teori. Intinya dia mau mencari barang tersedia untuk dijual itu berapa. Persediaan awal ditambah pembelian. Persediaan awal ditambah pembelian bersih ya. Jadi bagaimana mencari pembelian bersih? Banyak caranya, banyak rumusnya. Tergantung data yang ada. Nanti kamu coba lihat di contoh-contoh soal bagaimana mencari apa-apa saja komponen yang menjadi angka pembelian bersih itu. Ada retur, ada ongkos angkut. Nah, coba-coba nanti. Itu akan mempengaruhi nilai pembelian bersih. Yang tentu ke depannya akan mempengaruhi barang tersedia dan untuk dijual dan mempengaruhi persentase. Ya ini kan karena datanya kan sederhana nih, cuman 2 ini. Nanti di soal nggak cuman 2 ini, banyak datanya. Nanti saya kasih contoh soalnya. Jangan khawatir lah, jangan khawatir. Jangan malu-malu lah, nanti saya akan kasih contoh soalnya. Ya, nah inilah dia yang namanya metode retail ataupun harga eceran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke laba kotor. Mungkin nantilah contoh soal saja ya. Baik, metode laba kotor atau gross profit method. Ya kan, metode konsep ini digunakan untuk hubungan antara harga pokok dengan harga jual. Ya kan, perusahaan memerlukan laporan persediaan. Nah, jadi harga pokok. Jadi di sini saya ada, langsung aja kita ke contoh soalnya. Jadi ada persediaan awal 25 juta, ini datanya PT Makmur Jaya selama 2017 memiliki data sebagai berikut. Persediaan awal 1 Januari 25 juta, pembelian bersih 70 juta, penjualan bersih 126 juta. Hitunglah persediaan akhir jika berdasarkan pengalaman tahun lalu laba kotornya 40% dari penjualan. Ini data kuncinya. Ya, ini data kuncinya. Nah, seperti perhitungan ini perhitungan saya kemarin, ini tambahannya. Jadi bermula dari, coba saya apa dulu ya. Bermula sebenarnya itu penjualan dikurang HPP sama dengan laba kotor. Itu rumusnya. Rumus awalnya itu ya. Ya, penjualan dikurang harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Itu rumus awalnya. Nah, harga pokok penjualan itu dibentuk dari persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Nah, dari data yang didapat pertamanya itu adalah ini, 126. Lalu data yang kedua adalah 25 dan 70. Kan begitu. Nah, sekarang laba kotornya dapatnya dari mana nih, Pak? Ah, ini dia dapatnya. Karena datanya tadi laba kotor adalah 40% dari penjualan, maka 40% dari 126 itu adalah 50,4. Jadi 126 dikurang HPP sama dengan 50,4. Itu masalah. 126 dikurang HPP sama dengan 50,4. Nah, sekarang yang mau kita cari kan yang C. Yang mau kita cari ini kan yang C. Persediaan awal 25 itu sebagai A, pembelian 70 sebagai B, persediaan akhir C. Jadi pembentuk HPP itu adalah 25 ditambah 70 dikurang C. 25, tapi nah sekarang masalahnya sama dengan apa? Sama dengan HPP. HPP itu dari mana? Tentu dari 126 dikurang 50,4. Atau ada dua cara nih ya. Bisa 126 dikurang 50,4. 50,4 dari mana nih tadi ya? 40% kali 126. Atau kamu bisa kalikan aja, karena ini 60%, 40%, tentu 60%-nya kan gitu ya. 60%-nya itu harga pokok. Akan 60% kalau 126, itu dapatlah di angka 75,6. Jadi 25 tambah 70 dikurang C sama dengan 75,6. Tentu kita dapat berapa persediaannya.
Berapa persediaannya? Persediaan akhirnya berapa jadinya? Dengan 27 tambah 70 dikurang C sama dengan 76. C-nya berapa? C-nya berapa? Ada yang dapat angkanya? Hmm? Coba sebutkan angkanya. 25 tanjab 70 kurang C sama dengan 75,6. Berapa C-nya? Ada yang tahu? Ya, tinggal digeser-geser aja loh. Berapa C-nya? Iya, lama kali pengelan. 0,6 Pak. Berapa? 0,6. Kurang. Coba pelan-pelan. 19,4 Pak. 19,4. Coba kita lihat. 19,4. Nah, ini dia. Dia bikin kayak gini. Caranya, cara yang saya bikin kayak gini. Cara yang dibikin bukunya kayak gini. Jadi persediaan akhirnya adalah 19,4. Ya, mana yang paling ngerti di kamu, itu terserah. Ya kan? Cuman di sini kan ada angka-angka yang harus kamu lihat. Ya kan? Seperti ini caranya. Inilah metode gross profit namanya. Inilah metode gross profit. Persediaan akhirnya 19,4. Gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Udah paham semua? Kalau udah paham semua, tentu konsekuensinya adalah latihan, ya kan? Ini kalau dia pakai persentase laba kotor, laba kotornya, yang dikasih tahu. Ini kan dia tadi laba kotornya 40% dari penjualan di data yang ini nih. Laba kotornya 40% dari penjualan bersih. Kalau laba kotornya, kalau di soal yang kedua, kalau laba kotornya itu 40% dari harga pokok, maka dia agak kebalik dia. Jadi harga jualnya. Jadi yang 40% itu laba kotornya itu 40% dari harga pokok. Ya kan di sini kondisinya seperti ini. Ya kan jadi pembeliannya 70, jadi jumlah harga itu 95. Penjualannya 126. Jadi 126 dikurang harga pokok, ya kan sama dengan laba kotor. Jadi di sini disebutkannya harga pokoknya 100% dibagi 140%. Sekitar 126 juta, sekitar 90 juta jadinya. Ini kalau dia bahasanya tadi, bahasa apa? Laba kotor 40% dari harga pokok. Kalau yang pertama tadi 40% dari harga jual. Persediaan akhirnya jadinya 5 juta. Beda kan?
Ini tadi 19,4, ini cuma 5 juta. Ya, jadi penjualan dikurang laba kotor sama dengan 90 apa harga pokok penjualan. Dibalik aja dia. Ya, dibalik. Nah, ini kondisinya. Ya, ini kondisinya. Selamat belajar katanya. Nah, saya kira ini perhitungan yang sederhana, ya, yang sederhana. Nah, sekarang gunanya apa ini, Pak? Kan gini, yang gunanya apa untuk yang seperti ini? Kalau kamu perhatikan yang seperti ini, yang digunakan, yang menjadi fokus itu kan persediaan akhir. Jadi sekarang biasanya kalau yang prediksi-prediksi gini gunanya untuk mencari persediaan akhir. Persediaan akhirnya nggak bisa dihitung lagi secara fisik. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Jadi ada kondisi yang persediaan akhirnya nggak bisa diperiksa lagi, nggak bisa dihitung. Apa contohnya? Contohnya kalau ada bencana alam ataupun kebakaran di gudang. Ketika ada kebakaran di gudang, kartu stok pun hilang, terbakar. Kartu stok kan nempel di barang kan, nempel di barang atau di rak atau di mana. Ketika gudang terbakar, berapa nilai kerugian barang yang hilang? Kerugian barang yang hilang itu kan sebenarnya ini persediaan akhir. Jadi kita tinggal cari berapa penjualan, berapa persediaan awal, berapa pembelian, dan berapa persentase laba kotor terhadap penjualan, maka kita akan dapat berapa kemungkinan, nah kan gitu ya, barang yang hilang ataupun yang rusak. Ini dia. Ya kan, ini dapat dari data-data umum ini ya, bukan data persediaan awal, penjualan, persediaan awal sama pembelian. Ini kan bisa ditengok di laporan akuntansi, bukan di barangnya, bukan di kartu stok saja. Kan gitu ya. Di jurnal kan bisa, di buku besar kan bisa ini dapat. Nggak mesti yang pasti kali ya di kartu stok ya. Yang pasti kali itu data barang berapa tersedia atau barang sisa itu ya di kartu stok. Tapi masalahnya ketika gudang terbakar atau kena bencana alam atau hilang atau apa, tentu yang diprediksikan berapa yang hilang ya. Kadang-kadang kalau diberitakan gitu ya, diprediksi kerugian mencapai 20 miliar katanya. Dari mana itu 20 miliar? Itu kan nilai persediaan barang itu paling tidak dominannya. Kalau dia gudangnya terbakar, paling tidak nilai persediaannya yang hilang. Dia ngitungnya bagaimana? Ya pakai gini lah ngitungnya. Seperti ini cara ngitungnya. Ya, jadi kompetensi yang diharapkan di kamu di akhir topik inventory ini adalah kamu bisa menilai persediaan secara prediksi. Ya, secara prediksi. Seperti itu kondisinya. Ya. Oke. Saya kira itu untuk materi ini. Nanti saya kasih latihan juga sama kalian. Kalau kalian mau Lab? Enggak? Oh, enggak. Enggak, Pak. Kalau enggak ya nggak bisa lah kalian jadi bodoh terus kalian. Kan nggak mau kamu jadi bodoh terus. Ya kan, artinya sudah dapat materi masa nggak terukur dia. Ya kan nggak terukur dia. Emang jujur kalian bilang nggak mau. Tapi ya kejujuran itu hanya sebatas rasa aja. Kadang-kadang kan harus ada yang mengalahkan. Kadang-kadang kita belajar itu karena keterpaksaan. Ya, apa jangan dipaksa-paksa. Iya memang harus terkadang. Ya harus keterpaksaan itulah proses pembelajaran. Ya mudah-mudahan biasanya bersyukurnya belakangan kan untuk yang kayak gitu. Baik, ini ada metode eceran dulu lah nanti yang metode eceran
Metode eceran dulu, baru nanti kita ke metode yang ini. Metode prediksi. Ini metode prediksi yang mana ya? Sekalian aja kalau enggak ya. Saya kasih di apa aja ya, di Sipadi. Mana dia? Oh, ini dia. Ada dua ya. Baik. Saya kirim ke Sipadi ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa didiskusikan atau bisa ditanyakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita tuntaskan saja dengan ini karena kita nanti tes 3 mungkin minggu depan ya. Tes 3 minggu depan dengan materi aging dan piutang, aging dan persediaan kayaknya. Ya, aging dan persediaan. Tuh. Karena kita nggak bisa lagi yang lama-lama ya. Bisa lagi lama-lama karena memang latihan persediaan dengan eceran dengan prediksi metode eceran dan laba kotor. Nanti kalian cari dari mana, bagaimana caranya, silahkan didiskusikan. Kalau tidak tahu juga, baru nanti kita diskusikan, tanyakan di grup ya, tanyakan di grup. Ini untuk kerugian persediaan akibat gempa. Ada satu. Dan yang kedua ini ke pokok dengan persediaan eceran. Ada 2 soal. Silakan dikerjakan, dikumpulkan di ini hari kita masuk hari apa lagi? Rabu, Pak. Rabu ya? Rabu saya kira saya tidak bisa hadir. Kamu kerjakan aja, dikumpul di hari Rabu ya ini ya. Dikumpul di hari Rabu jam selesai kuliah. Karena saya yudisium di hari Rabu. Saya yudisium di hari Rabu. Ini 12.45 ya. Dikumpul di hari Rabu, batasnya 12.45. Mulai sekarang, mulai
tanggal 16 jam 7 sampai hari Rabu. Hari Rabu berarti besok ya. 17 jam 12.45. Jam 12.45 batasnya. It's jam 12.45 batasnya. Ya. Jam 12.45 ini jam 12.00. Ya. Jadi nanti silahkan dikirim, dikuatkan di buku atau di kertas, lalu kumpulkan. Ya. Oke, sudah saya share itu. Metode eceran dan laba kotor. Oke, ada dua soal ya. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira? Tidak ada. Boleh minta filenya? Yang mana? Yang udah saya kirim di Sipadi. Udah ada di Sipadi 2. Oh, ada. itu sama ya Pak? Iya, sama seperti yang tadi. Yang Word-nya itu yang saya buka tadi. Ya, yang Word itu yang saya buka tadi. Ya, saya kira itu. Kita kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah.